Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Salam Pramuka. Saya Ida Wahyuni, NPM 21130539193. Di sini saya akan mereview tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Penggalang. Yang pertama, pengertian Pramuka Penggalang. Penggalang merupakan sebuah tingkatan setelah Pramuka Siaga. Biasanya anggota Pramuka Penggalang berusia 11-15 tahun. Yang kedua, tingkatan dalam Pramuka Penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, Pramuka Penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu Penggalang Ramu, Penggalang Rakit, Penggalang Terap, dan Penggalang Garuda. Tingkatan penggalang memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Sistem berkelompok. Satuan kecil Pramuka Penggalang disebut regu. Setiap regu terdiri dari 8 anggota Pramuka Penggalang. Setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu yang disebut pinru. Nama regu putra biasanya diambil dari nama hewan, seperti ular, kelinci, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri biasanya diambil dari nama tumbuhan atau bunga, misalnya anggrek, mawar, melati, aster, dan lainnya. Pimpinan seluruh regu adalah pratama atau pemimpin regu utama. Satuan terpisah Pramuka Penggalang. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilakukan dengan sistem terpisah, di mana Pramuka Penggalang Putra dipisah dari Satuan Penggalang Putri. Kode kehormatan Pramuka Penggalang ada 2, yaitu 1. Trisatya dan 2. Dasadharma, di mana isi dari Dasadharma itu adalah 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil dan gembira, 7. Hemat, cermat dan bersahaja, 8. Disiplin, berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang ketiga yaitu kegiatan Pramuka Penggalang. Yang pertama, Jambore. Jambore adalah pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Yang kedua, lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu Pramuka Penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, gladi pimpinan regu adalah pertemuan Pramuka Penggalang bagi pemimpin regu utama, pemimpin regu, dan wakil pemimpin regu Penggalang yang bertujuan memberikan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat, latihan bersama adalah pertemuan penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam suatu kuartir ranting atau kuartir cabang dengan tujuan saling bertukar informasi. Yang kelima, perkemahan adalah pertemuan Pramuka Penggalang yang dilakukan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Yang keempat, upacara dalam Pramuka Penggalang. Upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang biasa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Jenis-jenis upacara penggalang. Upacara penggalang memiliki 3 bentuk upacara diantaranya. Yang pertama, upacara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan, dan yang ketiga, upacara pelantikan penggalang. Yang pertama, upacara pembukaan latihan. Menyiapkan perlengkapan upacara. 1. Bendera merah putih. 2. Persiapkan tiang bendera. 3. Siapkan teks Pancasila. 4. Siapkan teks Dasadharma. Pelaksanaan upacara. 1 orang pemimpin upacara, 1 orang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, 1 orang pembaca Dasadharma. Persiapan upacara. Yang pertama, periksa kerapihan absen oleh masing-masing pemimpin regu. Yang kedua, pembagian tugas pelaksana upacara dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Yang ketiga, pratama, membentuk barisan dan memeriksa kerapihan barisan.
Pelaksanaan upacara. Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Yang kedua, pembina upacara menempati tempatnya. Yang ketiga, pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. Yang keempat, beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Yang kelima, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih. Untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Yang keenam, pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. Yang ketujuh, petugas upacara membaca teks Dharma. Yang kedelapan, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. 9. Selanjutnya, pratama melapor pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. 10. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara. 11. Upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Upacara yang kedua yaitu upacara penutupan latihan. Terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Untuk prosesnya sama saja seperti pada upacara pembukaan latihan, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda. Berikut proses pelaksanaan penutup latihan. 1. Pembina upacara dijemput oleh pratama. 2. Pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Yang ketiga, kemudian pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melakukan laporan. Yang keempat, penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Yang kelima, pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung, dilanjutkan dengan memimpin doa. Yang keenam, pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Yang ketujuh, pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Yang kedelapan, upacara pasukan dibubarkan oleh pratama. Yang ketiga, upacara pelantikan penggalang, yaitu menyiapkan alat upacara. Persiapkan bendera merah putih, siapkan tongkat, kemudian ikat bendera merah putih dan digulung. Persiapkan meja, air putih, baki, minyak wangi, dan lap. Persiapkan tanda yang dibutuhkan. Persiapkan petugas. Persiapan upacara. 1. Periksa pasukan yang sudah siap dalam bentuk angkere. 2. Periksa peserta penggalang yang akan dilantik. 3. Periksa pratama yang bertugas untuk menjemput pembina upacara. Sekian, itulah hasil review saya tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam pramuka penggalang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.